hari ini IHSG-nya naik 0,3%. Teman-teman gak usah terlalu pusing IHSG mau kemana. Yang ngegerakin IHSG hari ini ada beberapa saham dari grup Barito atau grupnya Papa PP. Dan juga saham-saham dari sektor metals atau komoditi. Nah, beberapa saham dari grup PP antara lain saham Brand, ada breakout tapi ketahan di resistance di sini. Terus kemudian ada saham BRPT, ada saham BRPT tadi juga ada sedikit breakout kecil dari sideways kecil banget, tapi abis itu ngekor. Dan kemudian ada saham Petro, terus ada saham apa lagi ya, kalau TPIA gimana? TPIA belum breakout tapi baru muntup-muntup mantul dari supportnya. TPIA potensi membentuk pattern double bottom, sebenarnya dekat area support 75 low risk, tapi disclaimer ya teman-teman semuanya. Nah, dari 4 saham tadi, sahamnya Pak PP 4 saham tadi, yang menarik ada saham Brand ini dia habis sideways lumayan panjang dan tadi sempat breakout dikit. Meskipun gagal breakout tetap hijau volumenya dan hijaunya tinggi. Yang ditok-tok yang di YT langsung ke Igoy aku @ellen_may_official. Nah, tapi kalau misalkan bisa nawar si Brand seandainya dia turun di 9150 dan volumenya kecil, di sini turun dengan volume transaksi kecil, teman-teman boleh tuh masuk dikit ya. Jadi di bawah cut loss-nya berapa nih? Cut loss-nya di bawah 8750 ya. Jadi di bawah 8750. Cut loss-nya di bawah itu loh. Kenapa di situ? Kemarin yang nonton yang ikut workshop super trader atau yang teliti nonton M-Trade Academy pastinya tahu nih kenapa. Karena sebenarnya low-nya ada di level 8750. Nah, kalau low banget, low by ekornya 8500. Tapi kita pakai end of body aja di sini. Kenapa kok pakai end of body? Kenapa? Karena di level 8775 di sini ada kesentuh beberapa kali. Ya, jadi kesentuh beberapa kali, jadi kita lihat 8775 end of body-nya si Brand ini support yang kuat. Ngerti ya maksudnya ya? Base price by 9150, stop loss jika turun di bawah 8775. Hari ini generous banget, langsung dikasih trading plan-nya kayak gini. Kalau kalian mau dapat trading plan lebih detail lagi, teman-teman bisa dapetin trading plan kayak ginian di M-Trade, di morning briefing M-Trade, dan juga trading ideas M-Trade. Tapi kita berharap teman-teman yang join M-Trade, aku kepengennya kalian ngerti ilmunya. Jadi e-course kita M-Trade Academy itu sangat berharga sekali, dipelajari, ditonton, jangan cuma ngandelin trading ideas doang. Dan kemarin aku sangat terinspirasi sekali dengan sharing-sharing teman-teman yang ikut workshop super trader. Ada satu ibu, Bu Yeti, beliau bilang katanya tiap hari nonton live sambil nyetir pulang kerja tuh berarti tidak ada alasan ya untuk apa ya, capek atau sibuk sambil nyetir dengerin. Kemudian ketika sampai rumah, live-nya saya belum selesai, kata beliau, sampai nunggu di mobil nonton sampai selesai. Baru habis masuk, mandi, istirahat sebentar, jam 9 sampai 10 malam. Dipakai buat apa? Buat nonton materi M-Trade Academy. Wah, ditelatenin 2 bulan selesai. Sebenarnya cuma 5 jam, tapi karena belajarnya teliti, detail gitu ya, diulang-ulang mungkin. Nah, alhasil cuannya ibu ini luar biasa banget. Testimoni lengkapnya kita akan up di YouTube beberapa hari lagi di YT ya, gitu ya. Jadi ada cuan saham A 200%, saham B 100%, saham C 80% dan sebagainya. Ada saham-saham M-Trade, ada saham-saham yang dia pilih sendiri pakai ilmunya M-Trade. Lu caranya gimana? Pelajari di M-Trade Academy, atau kalau mau gratis di M-Trade Start 11 Oktober jam 10 pagi DM aku M-Trade Start. Oke ya. Disclaimer juga, M-Trade bisa rugi juga, tidak ada yang tidak bisa rugi. Oke, hari ini juga ada saham-saham penggerak indeks lain dari saham sektor metals dan juga komoditi. Ada saham TINS, BRMS, Harum, Inco, dan juga PESAP. Nah, saham-saham lainnya juga bergerak aktif dari sektor komoditi. Ada Medco, Sapani, BKSL, ADMR. Jadi kalau beberapa teman udah ngejual saham ini, kok kayaknya bisa dipertimbangkan. Beberapa di antaranya bisa buyback. Yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy @ellen_may_official. Dan biar trading plan yang nggak telat-telat, join M-Trade aja.
Aku juga ada beberapa yang aku udah profit taking dari saham-saham ini, aku mau buyback lagi. Oke, teman-teman, kita akan bahas hari ini sentimen dari saham-saham metals dan juga emas. Tapi sebelumnya aku mau bahas makro dulu. Jadi saham-saham yang tadi aku sebut aku akan bahas, tapi aku mau bahas makro dulu. Ya, hari ini asing net buy, yang di buy ada net buy-nya saham BRMS gede 218,18 miliar, Brand 164 miliar, BCA 134,2 miliar, WiFi 108,7 miliar, dan MBMA 206,1 miliar. Sebelum aku bahas saham-saham komoditi ini, aku pengen update tentang Donald Trump yang lama udah nggak aku update. Ternyata ada kenaikan tarif baru dari Donald Trump, ya, dari obat, ya, ada obat yang naik 100%, terus tarifnya, terus truk itu naik 25%, furniture 30-50%, dan berlakunya mulai 8 Oktober untuk melindungi industri Amerika. Tapi beresiko mendorong inflasi dan juga bisa, kalau terjadi inflasi ini bisa menunda penurunan suku bunga yang sudah direncanakan oleh The Fed gitu. Nanti kalau udah Trump marah-marah lagi, padahal yang bikin gak jadi naik suku bunganya ya The Fed itu sendiri gitu. Kemudian dari Uni Eropa ini ada mengajukan banding. Kenapa? Banding atas putusan WTO terkait biaya masuk 8-18% biodieselnya Indonesia gitu. Loh, kok dibanding? Artinya apa ya? Ini bagus nggak sih buat Indonesia bea masuk yang dulu sempat diputuskan buat Indonesia ini sebenarnya menguntungkan Indonesia gitu ya, untuk 8-18% bea masuk biodiesel itu menguntungkan Indonesia untuk jualan ke Amerika. Kok ke Amerika, ke Uni Eropa. Tapi kenapa sih kok diprotes? Ada beberapa yang membanding, ya, melakukan banding, karena yang pertama karena alasan lingkungan ya, yang pertama. Jadi ada ancaman bagi hutan dan juga spesies langka, ya. Standar keberlanjutan CPO Indonesia dianggap belum sesuai aturan ketat UI soal lingkungan. Kemudian alasan 2 pastinya soal persaingan dagang. Jadi sawit di Indonesia itu murah, kelapa sawitnya murah, dianggap mengancam produk minyak nabati Uni Eropa gitu, atau minyak lobaknya mereka gitu. Wah, jadi ini sentimen positif buat Indonesia. Loh, dibanding kok jadi sentimen positif, bukannya bandingnya itu sentimen yang bakalan merugikan Indonesia. Sentimen positif, kenapa? Karena selama ini ya, karena menurut Reuters ya, proses banding ini tuh tertunda, nggak mudah. Sejak 2019 penyebabnya, 2019 badan banding WTI itu nggak lagi berfungsi karena diblokade sama Amerika. Nah, dengan begitu keputusan WTO Agustus 2025 yang memenangkan Indonesia itu masih tetap berlaku. Jadi tarif UI dinyatakan nggak sesuai dengan aturan dan harus disesuaikan gitu. Jadi intinya masih berlaku, dan ini membuat kita masih akan mengamati sektor CPO ke depan meskipun hari ini sektor metalsnya masih tetap jalan. Nah, kalau di workshop Super Trader kemarin aku ada ngomong tentang teman-teman yang pakai metodenya Super Trader atau yang belajar di M-Trade itu tidak perlu mengerti semua berita ini. Ya, jadi trade-nya benar-benar pakai metode Super Trader, pakai siklus, pakai chart, itu aja ngerti. Tapi kalau mengerti berita ini melengkapi dan jadi satu hal yang menambah wawasan gitu ya. Tapi pengambilan keputusannya tetap berdasarkan metode Super Trader. Yang di TokTok DJT udah banyak banget yang nonton. Langsung aja ke Igoi aku. Igoi aku maksudnya INSTAGRAM aku, namanya @ellenmay_official. @ellenmay_official. Oke ya, dan kalau mau belajar US Stocks, teman-teman nanti setelah live ini bisa ke igonya mtrade.us, Indostock ke mtrade_ID untuk mendapatkan berita-berita informasi tentang US Stocks dan Indostocks dan Cryptofolio untuk kripto. Oke, sebelum aku masuk ke sektor metals yang lagi hot, aku mau update juga tentang nilai tukar rupiah kita yang agak membaik. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, boleh ke Igoi aku atau INSTAGRAM aku, namanya @ellenmay_official. Nah, kalau diperhatikan hari ini akhirnya
nilai tukar rupiah kita membaik terhadap USD maupun terhadap mata uang negara lain, terhadap AUD, terhadap SGD ya. Jadi sedikit membaik terhadap mata uang negara lain gitu, terutama terhadap USD. Kenapa seperti itu? Karena penyebabnya sebenarnya karena bunga deposito falas Himbara yang 4% kemarin itu diminta ditinjau ulang. Jadi sempat berhembus kabar berita bahwa Himbara, BRI, BMRI, BNI, dan BTN itu kompak menaikkan bunga deposito USD jadi 4% per tahun. Dan itu membuat rupiah kita melemah di hari Jumat kemarin gitu ya. Dan ini katanya akan berlaku mulai 5 November 2025 mendatang. Nah, tujuannya katanya buat narik simpanan dolar WNI biar balik ke Indonesia sekaligus stabilin nilai rupiah. Tapi dibantah sama Menteri Keuangan, katanya enggak kok, kebijakan itu masih akan dikaji, kayaknya test the water dulu nih. Ya, jadi masih akan dikaji oleh pemerintah bersama dengan BI dan OJK. Beberapa kali pemerintah memberikan kebijakan ya kayak gitu ya, ini gini nggak jadi, ini gini nggak jadi, ya syukurlah nggak jadi yang ini ya. Kenapa? Karena kalau jadi bakalan melemahkan nilai tukar rupiah kita banget gitu. Oke, nah jadi beberapa ekonom tuh juga nilai kalau kebijakan itu tuh kontraproduktif karena deposito rupiah itu bisa berganti atau beralih jadi deposito dolar. Orang-orang yang nyimpen di rupiah malah jadi nyimpen di dolar, dan itu malah jadi melemahkan rupiah. Makanya ekonom ngasih saran gitu, tinjau ulang, makanya kemarin nggak jadi gitu ya. Baguslah kalau nggak jadi, terus gunakan dolar yang masuk untuk pembiayaan proyek atau penyaluran kredit, bukan untuk bayar utang, kata ekonom. Terus bisa opsi menerbitkan global bond BUMN, misalnya Pertamina, PLN, dan lain-lain. Dan merespon hal itu, Himbara sudah membatalkan rencana kenaikan suku bunga 4% untuk USD, deposito USD ya, dan rupiah hari ini membaik. Oke ya, jadi bunga falas tinggi bisa jadi pedang bermata dua. Potensi menarik dana dolar sebanyak mungkin sebagai bantalan ekonomi, tapi juga rawan bikin rupiah makin melemah. Jadi maunya ngasih insentif nih biar dolarnya balik ke Indonesia, dikasih insentif itu kan. Tapi kenyataannya malah orang-orang yang nyimpen di deposito IDR atau rupiah malah jadi ke deposito USD gitu. Jadi pedang bermata dua, makanya ditunda atau dibatalkan. Yang di YT yang di TokTok langsung aja ke Igoy aku, INSTAGRAM aku, Ellen May _official. Nah oke, sebelum saya bahas tentang sektor metals dan segala yang berkaitan dengan saham-saham yang masih menarik dari sektor metals dan komoditi pastinya ya, aku mau bahas tentang emas ya. Emas sendiri ada kaitannya sama sektor metals ya. Teman-teman perhatiin nggak harga emas? Harga emasnya loh gak mau turun, naik lagi. Coba nih perhatikan, harga emasnya naik lagi. Kenapa harga emas naik ya? Kenapa harga emas naik? Karena mata uang dolar Amerika ini dalam 2 hari terakhir melemah terhadap mata uang negara lain. DXY artinya indeks dolar Amerika dibandingkan terhadap 6 mata uang kuat negara lain, diantaranya yang paling besar porsi penghitungannya itu Uni Eropa dan juga Jepang gitu. Nah jadi ini USD-nya melemah, goldnya menguat. Teman-teman perhatikan di Igoy aku ada chartnya, Ellen May _official Igoy aku. Nah jadi selain karena USD-nya melemah, ini ada resiko ketidakpastian politik. Besok akan ada keputusan Kongres Amerika yang ngebahas tentang anggaran semacam APBN lah kalau di Indonesia. Yang saat ini anggaran yang diajukan pemerintah Amerika itu defisit 6%. Jadi defisitnya lumayan gede. Hal ini bisa jadi perdebatan atau tantangan karena anggaran yang diajuin kayak APBN-nya Amerika yang diajuin tuh defisitnya lumayan gede dan berpotensi untuk membuat hutangnya Amerika tuh semakin tinggi, semakin besar. Dan kalau kalian perhatikan Ray Dalio, si penggagas Big Debt Cycle ya, Ray Dalio ini kan bilang kalau
hutangnya Amerika ini udah gede banget gitu loh. Siklus hutang Amerika ini hampir berada di puncak hutangnya, dan kalau di puncak hutangnya bisa bubble-nya tuh pecah. Kalau bubble-nya pecah gimana? Kalau bubble-nya pecah di Amerika, ya terjadi krisis. Sebagai contohnya, ada krisis subprime mortgage di tahun 2008. Dan ini membuat faktor ketidakpastian global di Amerika semakin membesar. Dan kalau kalian ngikutin mtrade.us, di situ juga ada diupdate berita-berita untuk saham-saham Amerika. Ini bisa menjadi satu tantangan buat saham Amerika dalam jangka waktu pendek. Jadi mungkin kalau saham Amerika dalam jangka waktu pendek ini ada berita seperti ini, jangan langsung diajar di atas, tapi wait and see atau tunggu retracement dulu. Oke ya. Nah teman-teman, kalau anggarannya nggak disahkan gimana? Kalau anggaran nggak disahkan, maka akan berpotensi terjadi government shutdown. Apa itu? Anggarannya nggak bisa dikeluarin. Nah, hal ini bisa bikin investor tuh cenderung mengalihkan dananya ke emas yang dianggap safe haven, karena di Amerika banyak ketidakpastian. Itu yang membuat emas naik. Dan karena tren harga emas masih naik, sebenarnya saham-saham emas masih menarik gitu. Loh, kenapa kok Antam 3 hari yang lalu turun dengan volume transaksi yang besar? Mari kita lihat saham-saham emas berikut ini, dan juga mari kita lihat sentimen dari saham-saham dari sektor metals yang ditok-tok yang diet langsung ke Igoy aku @ellenme_official. Yuk kita coba lihat dulu Antam ya. Antam ini kinerja keuangannya sangat bagus sekali, tapi 3 hari yang lalu dia jatuh dengan volume transaksi cukup besar. Kita melihatnya ini sebagai salah satu aksi profit taking sebenarnya ya, karena level 3640 kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya merupakan level tertinggi Antam yang bahkan lebih tinggi dari 2021, di mana level ini tuh baru pernah tersentuh dulu di tahun 2008. Jadi saya ingat banget waktu saya di pasar saham tahun 2007-2008 waktu itu terjadi boom sektor komoditi, semua saham batu bara, metals, kita nggak ngerti apa-apa lah. Pokoknya dulu juga saya masih belum pakai online trading, di telepon. Saya masih ingat teleponin broker pertama saya. Ingat banget saham-saham pertama yang saya beli apa? Muter-muternya di Antam, PTBA, Tins, Antam, PTBA, Tins, gitu terus cuan, terus muter-muternya. Gak ngerti analisanya, pokoknya di telepon diajak beli-beli, diajak nambah duit, nambah. Sampai akhirnya apa? Akhirnya boom anjur di 2008, baru saya belajar yang namanya berbagai macam analisis, dan akhirnya ada tuh mulai pelan-pelan ada teknologi online trading, mulai trading sendiri ya. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami bahwa levelnya Antam saat ini beberapa hari yang lalu itu sempat mencapai level tertinggi di angka 3930 yang ditok-tok yang di YTI ke Igoy aku @ellenme_official. Itu adalah bahkan sampai level-level harga saat ini, hari-hari ini itu masih level yang tertinggi sejak tahun 2008 loh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan level yang sebenarnya lumayan tinggi. Jadi mungkin kalau di sini ada yang keluar baik karena profit taking ataupun karena dulu mungkin tahun 2007-2008 ada yang nyangkut mau keluar, ya mungkin saja, wajar-wajar saja. Tapi meskipun Antam ada tanda distribusi dalam jangka pendeknya, di 25 September kita masih watch Antam, dan syukur-syukur dikasih di harga 2950 atau di harga 2827 2800-an. Itu adalah angka yang menarik gitu. Nah, kemarin katanya ngantri di 3180, 3180 lah, jatuh dengan volume transaksi gede, ya udahlah kita nunggu di bawah lagi, tektok lagi gitu. Nah, buat yang masih punya Antam gimana? Kita ngelihat sih sentimennya masih bagus sih. Cuman stop loss tuh tetap diperlukan ya kalau misalkan terjadi breakdown apapun penyebabnya. Karena apa? Karena big money atau the whale itu kalau kata salah satu member mtrade, napasnya panjang. Jadi kalau mereka lagi cari barang, itu mereka bisa jualan dikit-dikit barangnya mereka dikit, tapi bisa bikin saham itu harganya turun, dan kalau misalkan udah dapat di harga yang dia mau, dia akan beli gitu ya. Jadi contohnya ada yang sudah dibahas dengan detail di mtrade maupun di workshop super trader kemarin.
Oke, mari kita lihat saham yang lain selain saham Antam untuk saham metalsnya. Teman-teman yang di TokTok yang ada di YT, mari kita ke Igoy saya @LME_official untuk bisa melihat chartnya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ini ada saham PSAP. PSAP-nya ini tadi kita ada entry masuk untuk jangka menengah. Kenapa? Karena kita lihat kemarin sempat turun, tapi turunnya kok volume transaksinya kecil dan hari ini mantul lagi. Nah, jadi nanti kalau PSAP-nya ada turun, ada retracement lagi sampai misalkan ya dia zigzag, asalkan volume transaksinya kecil sampai ke level 515, asal volume transaksi masih kecil, ini masih menarik gitu ya. Terus kita mau bahas saham dari sektor metals yang lain, yaitu ada saham Harum, MBMA, dan juga Inco. Mari kita bahas saham Harum, MBMA, dan juga Inco. Oke, kita ke Harum dulu ya. Ada sentimen positif. Kemarin kayaknya beberapa hari yang lalu udah pernah dibahas dari Jinghan Group, raksasa baja nikel asal China itu menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan nikel di Indonesia. Di antaranya ada Inco, Harum, dan MBMA. Nah, yang menarik, Harum ini baru breakout ya, belum terlalu jauh dari level base-nya. Level base-nya ada di bawah level 930. Kalau mau tahu base itu apa, ikut aja M-Trade Academy yang diperdalam di workshop Super Trader. Workshop Super Tradernya April nanti, jadi masih ada early bird discount. Kalau mau ikut workshop Super Trader, DM saya WST. Kenapa? Karena nanti kalau kamu nunggu mepet-mepet atau 1-2 bulan lagi, takutnya nanti udah penuh gitu ya, meskipun masih di April 2026 dan sekarang masih early bird 1. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman, ini baru breakout dari base satunya, sekarang baru di base 2, breakout dari base 2-nya. Setelah base 1 ini baru breakout segar dari base 2-nya. Nah, Harum ini dia melalui Eternal Jinghan Group dari China ya, melalui Eternal Jinghan Group ini masuk ke bisnisnya Harum, kerjasama dengan Harum, yaitu PT Harum Nikel Perkasa dan PT Tanito Harum Nikel dengan kepemilikan efektif hingga 49%. Nah, jadi ini bisa memperkuat prospek usaha nikel Harum. Hebat ya China. Diam-diam mereka masuk ke Indonesia, masuk ke industri Indonesia yang menurut saya nikel itu merupakan industri yang sangat penting di Indonesia. Jadi Indonesia punya bargaining power yang sangat besar ke Amerika dalam perang dagang atau perang tarif ini, karena Indonesia punya komoditi yang kuat. Sebagai contoh, CPO, nikel, kopi, coklat ya. Jadi Amerika juga sangat butuh sekali. Nah, pinternya China ini mereka dipersulit sama Amerika, tapi mereka masuk ke negara-negara berkembang yang lain yang tarifnya juga lebih murah, dan ya mereka masuk ke Indonesia, mereka berkembang di Indonesia gitu ya. Nah, ini bagus atau enggak buat Indonesia? Nah, ini memang orang-orang China ini memang luar biasa. Mereka tuh sebenarnya saya cukup memahami alasan kenapa Trump itu benar-benar ngejaga negaranya dari imigran dan juga orang-orang yang sekolah di Amerika, Harvard, di perusahaan-perusahaan gede, di uni gede itu dijaga. Ini belok dikit ya, saya bahas satu hal yang mungkin agak berbeda, belok dikit. Kenapa? Ya karena orang China tuh terlalu banyak di Amerika, belajar di uni bagusnya Amerika, terus pulang ke China, ngebangun China. Nah, kalau orang Indonesia belajar di uni Amerika, gak mau pulang di Indonesia. Udah, jangan dibahas lagi, bikin sedih. Mereka akan kerja di negara lain gitu loh. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin tidak terlalu dihargai di sini, saya nggak mengerti. Semoga ke depan jadi lebih baik. Oke, yang di TokTok, yang di YT langsung ikut aku, LME_official. Kita akan bahas untuk Harum dan juga Medco dan Inco. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini Harum dia baru aja breakout, volume transaksinya lumayan oke. Yang hilang barang kayaknya bisa watch Harum.
Dia bisa menguat dengan upside bisa sampai ke level 1400. Disclaimer, dalam jangka pendek yaitu dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Mari kita lihat MBMA. Kalau teman-teman ketinggalan MBMA is okay, tungguin retracementnya sekitaran 585 sampai 600-an. MBMA masih bisa sampai ke 725 tapi udah agak telat. Nah, jadi ini gambarnya MBMA naik 2 hari dengan volume transaksi tinggi. Ya, jadi teman-teman wait for retracement ya. Oke, sebentar. MBMA. Oke, MBMA ada kerjasama juga dengan Jinghan seperti Harum ya. Ini terlibat proyek pengembangan nikel juga sama seperti Harum. Nah, tunggu sekitar 585 atau 560-an gitu. Atau 600-an. Disclaimer teman-teman semuanya. Intinya kalau ada turun dengan volume transaksi yang masih kecil-kecil itu masih oke. Kemudian kita mau lihat Inco. Inco ini juga ada kerjasama melalui mitra usahanya Jimco Ltd. Ya, ini melalui mitra usahanya Jinghan tuh bekerja sama dengan Inco atau Vale Indonesia dalam pembangunan fasilitas pengolahan nikel berbasis teknologi HPAL. Investasinya gede sekitar 1,4 miliar US dollar. Inco tinggal ngehold aja, ini nggak mau turun, nggak mau retrace. Uptrendnya udah mulai tinggi. Kalau ada retracement sekitaran 4.200 itu retracement yang bagus ya. Jadi retracement yang bagus. Yang punya Inco hold aja dulu, tapi tetap harus punya trailing stop. Oke. M-Trade ada nggak Inco? M-Trade ada untuk jangka menengahnya. Mari kita lihat Inco. Refresh token, dashboard, trading ideas, hold. Mari kita lihat sahamnya Inco. 18 sampai 23% cuannya udah. Oke, terus mari kita ke Inco itu ada sentimen positif juga. Inco ada sentimen positif juga ya. Selain yang tadi Inco itu udah mendapatkan restu dari rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang memungkinkan Inco ini bisa menjual 2,2 juta ton biji saprolite mulai Juli 2025. Jadi ada potensi penjualan nikel di semester kedua 2025 bakalan moncer. Nah, aku inget banget nih ya, waktu awal-awal terbentuknya Danantara ya, awal tahun ini mungkin kuartal 1 2025. Waktu aku dengar Pak Pandu yang waktu itu udah jadi CIO Danantara, CIO baru Danantara, beliau tuh ada speech di salah satu forum di Sukor Sekuritas. Aku ingat banget pas beliau speech itu, Inco tuh chartnya kayak gini teman-teman, yang di TokTok yang di YT, chartnya kayak gini. Titik bottomnya adalah 8 April 2025, 8-9 April 2025, dimana banyak colonials itu cut loss. Dan sekarang rally-nya kayak gini gitu. Jadi semua saham tuh ya akan ada titik baliknya sih selama dia bukan saham gorengan. Jadi kalau misalkan saham komoditi, terutama komoditi tuh naik cepat dan turun cepat. Kalau misalkan teman-teman ada nyangkut di saham sektor komoditi, sementara saham itu likuiditasnya masih oke, perusahaannya masih oke, menurut aku nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu ya. Intinya diatur money managementnya aja. Barangkali kalau sampai ada rugi, nggak sempat stop loss atau nyangkut, itu tidak mengganggu hidup Anda. Yang di TokTok yang detail langsung ke IG aku @ellenmay_official. Yang mau belajar US stocks ke mtrade.us, Indostocks mtrade_id. Oke, mari kita ke TINS. Timah ini juga menarik banget, saham Timah, PT Timah Tbk. Nah, Timah ini M-Trade sudah hold untuk jangka menengah ya. Jadi untuk jangka menengah kita sudah hold. Ini cuannya sekitaran 46%. Kalau tadi Inco, ini TINS untuk jangka menengah. Maka dari itu kita encourage teman-teman super trader kita, M-traders kita, kalau ngikut M-trade jangan cuma jangka pendek aja, tapi jangka menengah juga, karena belakangan ini banyak saham yang breakout-nya oke. Nah, jadi untuk yang jangka pendek kita lagi cariin momen untuk masuk lagi gitu.
Nah, jadi TINS ini ada sentimen positif nih baru. Ini ada Satgas Internal bernama Nanggala untuk memperbaiki tata kelola tambang di Bangka Belitung, khususnya dalam hal pemberantasan tambang ilegal. Itu bagus banget, kayak dulu pemberantasan koruptor, sekarang pemberantasan tambang ilegal. Yuk kita lihat chartnya dibandingin dengan Februari kemarin. Nah, Maret ini merespon diberantasnya koruptor, kemudian naik, ini kinerja laporan keuangan pasti bagus. Nah, tapi kenapa turun dulu? Nah, ini kadang yang kita tidak mengerti. Fundamental bagus, teknikal bisa turun. Apakah big money atau the whale lagi cari barang, ya kita nggak ngerti ya. Tapi intinya teman-teman selalu combine fundamental atau news itu dengan chart atau metode super trader. Karena teman-teman retail mungkin napasnya modalnya nggak sebesar big fund atau institusi kayak. Nah, jadi kita melihat fokus utamanya Satgas ini, dia tuh mau nyekat wilayah izin usaha pertambangan dari tambang ilegal. Nah, ini TINS ini dia bisa ngejar target produksinya 30.000 ton di 2026, itu naik 39,5% secara tahunan. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau fundamental projectionnya bagus di akhir tahun 2026, itu bukan 2026-nya naik, tapi dia akan mulai naik ketika projectionnya itu baru muncul, yaitu saat ini. Gitu loh ya. Jadi kayak waktu itu dibilang, wah ini diberantas koruptornya, pasti laporan keuangannya bagus. Kenapa? Harga timah zaman dulu banget, waktu harga timahnya jongkok di bawah bertahun-tahun yang lalu, waktu tahun 2000 berapa belas itu. Nah, itu aja perusahaannya bisa untung. Sekarang harga timahnya tinggi, masa nggak bisa untung? Dengan koruptor diberantas itu kan harga timahnya udah naik lebih banyak, perusahaan pasti bisa untung. Dan ternyata memang betul, dengan pemberantasan tambang ilegal ini juga jadi bagus. Nah, TINS juga optimis bisa mencapai rata-rata 6.500 ton per bulan ke depannya, artinya ada peningkatan. Dan produksi timah mulai recover dari bawah target 1.800 ton per bulan, ini jadi naik 1.877 ton, bahkan bisa sampai ke 6.500 ton. Yang di TokTok yang di YT ke Ikoi aku @LNY_official. Nah, for your information, Presiden Prabowo ini juga target penyelamatan uang negara dari tambang timah ilegal itu bisa mencapai 22 triliun di 2025 dan 45 triliun di 2026. Oke, nah sebenarnya ada beberapa katalis positif dari sektor dari saham-saham Bapak PP, tapi aku nggak mau terlalu banyak bahas ini ya. Aku mau ngebahas tentang rilis laporan kinerja perbankan 8 months 2025. Aku mau bandingin atau aku mau compare ini. Jadi yang udah keluar itu ada BBCA, BNGA, dan juga BBNI. Yuk mari kita lihat angkanya. Bank yang sudah rilis kinerja di 8 months 2025. Oke, net interest income NII-nya yang naik paling tinggi secara tahunan. Kalau ngelihat angka harus ada comparison antara dengan saham yang lain atau dengan historikalnya. Kalau nggak ada comparison, angka itu jadi tidak ada artinya. Yang di TokTok, yang di YT ke Ikoi aku, @LNY_official, perhatikan BBCA. 53,1 triliun ini artinya apa? Bertambah 5% secara tahunan. Yuk kita bandingkan dengan BNGA, BBNI. Loh, malah turun 2% secara tahunan. Jadi meskipun valuasinya BNGA, BBNI, PBV-nya, PER-nya di bawah BBCA, ya selamanya dari zaman dahulu kala itu juga di bawah BBCA gitu loh. Jadi tidak bisa dibandingkan. Maka dari itu valuasi kita harus melihat secara historical gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini net profitnya. Net profitnya BCA naik 9% tahunan sesuai dengan guidance atau ramalan atau antisipasi mereka sendiri di angka 8%. Sedangkan BNI turun 6% secara tahunan.
BNGA turun 3% secara tahunan. Mungkin ada yang bilang, halah cuma 9%, BCA nggak double digit. Dulu di Juni growth-nya tahunan double digit loh, 12% loh. Iya, itu dibandingkan dengan dirinya sendiri beberapa bulan yang lalu agak siklikal, tapi bandingin dong dengan yang lain. Nah, biasanya perusahaan kalau yang udah size-nya gede itu susah teman-teman. Susah mau growth-nya lebih tinggi. Biasanya perusahaan yang size-nya lebih kecil itu growth-nya bisa lebih tinggi gitu, harusnya lebih tinggi biasanya begitu. Namun bukan berarti BNGA dan BBNI tidak bagus, hanya karena angka ini saja. Ini memang kondisi ekonomi memang sedang terjadi perlambatan atau perlemahan ya, jadi seperti ini. Kemudian loan, pertumbuhan penyaluran hutang, BCA masih tumbuh 9% secara tahunan, BNGA BBNI juga mirip 9% secara tahunan, dan dana pihak ketiga di BCA nambah 5% secara tahunan, dan yang menarik di BBNI nambah 17% secara tahunan, BNGA nambah 8% secara tahunan. Ngerti nggak teman-teman artinya dana pihak ketiganya nambah artinya apa? Ngerti nggak? Kenapa? Orang yang nabung makin banyak meskipun bunganya dikit, makanya suku bunga diturunin terus biar orang tuh nggak naruh duitnya di bank, biar mereka muter duitnya. Problem satu hal, kalau suku bunga tok yang diturunin, moneter dan fiskal dilonggarin tanpa regulasi diperbaiki, masih banyak ketidakpastian regulasi, para pelaku bisnis dan UMKM mungkin mereka masih akan takut gitu ya. Contoh hal kecil, BYD buka di Indonesia, saya baca berita ada ormas atau apa, itu pihak pemerintah yang mereka membujuk untuk BYD masuk ke Indonesia atau perusahaan-perusahaan masuk Indonesia. Sebel juga kali ya, itu namanya kementerian apa ya, itu aku sempat baca beritanya, aku lupa nama kementeriannya apa, mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Ya jadi dia sebel juga tuh, dia bilang ini gak gampang loh bawain mereka ke Indonesia, pulang ke investasi di Indonesia, apalagi ormas, yuk di ini benerin. Sebenarnya mereka sebel juga gitu. Nah, hal seperti itu yang perlu diperbaiki. Ada nyamuk barusan. Nah, yang menarik saya tuh pernah ngelihat satu podcastnya Pak Ahok, dan juga bukan podcast Pak Ahok aja, aku sempat ngelihat konten-konten, aku suka ngikutin konten-konten bisnis, berita gitu ya. Dengar-dengar di Vietnam tuh orang-orang investor dari luar negeri kalau mau buka perusahaan di Vietnam tuh gampang banget. Intinya pokoknya tinggal bawa duit doang, terus butuh apa, butuh tanah, butuh apa aja tuh diaturin, dicariin, dipermudah, tidak berbelit-belit birokrasinya. Saat ini pemerintah sudah berusaha untuk memperbaiki, dan Menteri Keuangan kita saat ini ya kelihatan lebih gercep, lebih berusahalah pokoknya lebih cepat lah, berusaha lebih cepat gitu loh. Semoga harapannya ke depan regulasi juga bisa lebih baik. Jadi kepastian untuk para pebisnis dan UMKM dan investor dari luar itu bisa lebih bagus. Ketakutannya bukan soal nggak punya duit mereka. Ternyata kenyataannya dana pihak ketiganya di BBNI naik 17% di 8 months 2025 dibandingkan dengan tahun lalu, dan bukan cuma BNI ya, di BNGA, Bank Niaga atau Bank CIMB yaitu Bank Niaga naik 8%, di BBCA naik 5%. Nah, jadi kalau di BBCA ini naiknya dana pihak ketiga nggak terlalu banyak. Oke. NIM, Net Interest Margin, BCA paling tinggi itu artinya paling bagus. COC, Cost of Credit, pencadangan untuk kredit macet, semuanya naik, tapi BCA naiknya paling kecil. Jadi ini bagus. Loan to deposit ratio semuanya bagus di angka 80-an%, artinya tidak sampai 90-an%. Kenapa kalau sampai 90-an% lebih? Artinya hampir semua dana pihak ketiganya tuh dipakai buat nyalurin duit. Nah, harusnya nanti dengan adanya duit dari Bank Indonesia 200T yang mengalir ke BRI, Bank Mandiri, BNI, itu harusnya ya di sini LDR-nya harusnya mereka turun, nggak sampai 90-an% gitu ya. Jadi kenapa? Karena ya likuiditasnya banyak, kecuali memang bisa terserap dengan sempurna. Jadi ya mungkin LDR-nya bisa agak tinggi. Loan to deposit ratio BCA dari dulu selalu bagus. Kasa ratio
Ini juga tidak terlalu ini juga BCA juga masih paling oke. Dan tapi valuasinya paling mahal. Jangan gitu dong say. Dari zaman jebot juga BCA valuasinya paling mahal. Dilihat dari standar deviasinya BCA saat ini, aku cuma mau mengingatkan masa yang sangat terdiskon sekali, bahkan bisa dibilang agak langka. Agak langkanya dikasih waktu 2 bulan. Dari April 8 April 2025 naik 30%, sekarang dikasih lagi harga yang sama. Kamu mau trading beberapa bulanan, kamu mau invest, silakan. Kemarin ada yang nanya ke saya, kalau mau nambah investasi di BCA, boleh nggak? Pertanyaan saya cuma satu, seberapa sabar kamu nunggu dia naik 5-10 tahun? Kaget saya. Ya kalau nggak sampai 5 tahun lah gitu, nggak sampai setahun juga dia naik gitu. Tapi banyak orang yang tidak sabar. Kadang-kadang saya membandingkan dengan returnnya saham-saham metalsnya M-Trade yang cuan-cuan itu, aku juga gak sabar. Tapi tujuannya beda. Yang satu tujuannya investasi jangka panjang. Dan di M-Fest kita juga mengajarkan tentang dividend investing. Kalau dividend investing lain lagi. Dividend investing memilih perusahaan yang dividennya tinggi buat passive income. Aku lagi mikir-mikir juga nih, mau dividend investing di mana ya? Besok kita bahas di Morning Briefing M-Trade jam 8.15 pagi. Yang belum bergabung dengan M-Trade, aku tadi janji kasih kode promonya. Kode promonya hari ini adalah KAGET 29, kaget 29, karena ada promo kaget 29. Promonya gimana? Langsung aja DM saya, EMT kaget 29, hanya malam ini saja. Hanya malam ini saja. Kenapa tiba-tiba kasih promo? Ya senang aja, lagi happy. Oke, saya mau buka Q&A-nya. Saya mau jawab beberapa Q&A sedikit karena saya ngantuk sekali. Habis workshop 2 hari ini istirahatnya masih kurang. Tadi pagi masih ada meeting. Oke, ada yang minta Big Banks lihat chartnya dong. Gak kemana-mana say. Kalau chartnya sih ya masih bagusan apa? Masih bagusan ini saham-saham dari sektor komoditas yang tadi aku bahas. Itu di watch aja yang tadi aku bilang. Terus aku kelupaan. Ada Medco. Wah, Medco M-Trade cuan berapa ini? Cuan. Disclaimer loh ya, bisa loss juga loh kita. 13% setelah terbentuk pola falling wedges yang ditok-tok yang di ke IG aku @ellenme_official. Oke, kemudian ESA. Wah, ESA ini sideways terus, gak breakout ya, habis naik sideways lagi, naik sideways lagi. Hari ini tuh nguji resisten 710. Besok bakalan turun lagi nggak ya? Sideways lagi nggak ya? Ya, teman-teman yang ditok-tok yang di YT, besok kita akan bahas di Morning Briefing M-Trade. Tapi ESA ini cukup menarik untuk kita watch, dan kalau misalkan dia turun ke 625, cakep. Oke ya. Terus kemudian selain itu ada Pani. Ada Pani ya, Pani hari ini juga mantuliti. Kita lagi ngetes aja nitip sendal. Terus kemudian ada BKSL yang juga M-Trade udah buy, dan ada ADMR yang M-Trade juga udah buy beberapa hari yang lalu. Tinggal nge-hold cuan aja. Dan itu saham-saham yang menurutku masih menarik, menurut M-Trade masih menarik, dan kita lagi wait and see. Saham rokok apakah masih dalam uptrendnya? Uptrend itu selalu ada retracement ya, jadi ganti-gantian. Selama cukai rokoknya nggak dinaikkan, pastinya ini jadi satu sentimen positif dan bisa tiba-tiba breakout dari 15.000. Jadi M-Trade watch-nya buy breakout dari 15.000 atau buy on retracement sekitaran 13.000-an. Oke, itu untuk GGRM. HMSP bagaimana dengan HMSP? M-Trade masih ada hold dari bawah, dari ini untuk jangka menengah sampai sekarang posisinya cuan 48%. WIRG SSIA nggak kata Willy karena ini penonton setia, aku cuma mau bilang WIRG ini patternnya masih konvergen, masih oke, cuman nafasnya ya harus panjang, itu aja. Jangan pakai duit gede-gede ya, jadi masih konvergen banget volumenya. Willy, kamu masuk M-Trade nggak sih? Ada promo kaget, hari ini kaget 29, langsung viewernya drop gara-gara mau DM aku semuanya. Selain WIRG, ada saham apa tadi yang ditanya? SSIA, sama mirip, ini sebenarnya masih konvergen, tapi kayaknya kamu perlu napasnya panjang ya.
perlu nafasnya panjang, artinya duitnya jangan langsung duit gede masukin ke sini. Oke, jadi teman-teman semuanya, langsung aja teman-teman kalau mau belajar dengan M-Trade, pesan saya nomor 1 penting banget adalah kamu harus selesaikan M-Trade Academy, karena itu dasar, itu SOP, itu guidance, harus make time. Nggak cuma nonton live, 3 yang penting ya, live itu penting, tapi kamu nonton M-Trade Academy itu paling penting, dan prakteknya nonton morning briefing. Kalau gak sempet, disempet-sempetin nonton rekamannya meskipun sudah kelewat siangnya, nonton siang atau sorenya. Kenapa seperti itu? Yang namanya cuan itu bisa datang tiba-tiba, tapi juga kita harus kadang-kadang perjuangkan. Sebenarnya yang diperjuangkan bukan cuannya, yang diperjuangkan untuk menjaga tetap cuan, yaitu manajemen resikonya. Bumi, pesap udah dibahas kok, pesap udah Archie, bumi. Bum, wah bum breakout lagi. M-Trade bagaimana kabarnya? Oh, punya bum 28%, kita lagi menunggu diskon untuk jangka pendek. Yang jangka pendek udah jual. Dewa, M-Trade ada cuan 21%, tinggal nunggu. Kenapa cuan tadi udah menguat, tahu-tahu ambruk lagi? Hicks, nggak usah Hicks, semua saham bisa naik bisa turun. Saham-saham KPP tadi sore memang banyak yang turun. Morning briefing di mana? Di Ikoi juga kah? Tidak, morning briefing itu eksklusif untuk M-Traders kita. Jadi langsung daftar M-Trade malam hari ini, DM aku dengan kode apa ya tadi, aku sampai lupa. Kaget 29, nanti akan langsung dijawab sama tim aku, dibantu dijawab sama tim aku di Ikoi, langsung dikasih cara daftarnya. Nah, habis daftar, kalau kamu dapat akses langsung ya, pelajarin M-Trade Academy. Udah gitu aja. Thank you semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, salam profit.